Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat yaitu Bapak Wahyu Bagja Supemi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Cakia selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Davanisa Jara, Nadifa Milati Nabawi, Muhammad Iqbal. Pada sesi presentasi kali ini ada beberapa sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk sesi yang pertama, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu tentang peran guru mata pelajaran dalam manajemen sekolah. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir, yang berarti berlari atau tsuran. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam pengelolaan kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dari hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah.
Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar, dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang selanjutnya yaitu yang B, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang C, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang D, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut sehingga memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, waktu yang relatif singkat. Yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selain prinsip-prinsip tersebut, juga perlu dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan seperti USPN nomor 20 tahun 2003. Kurikulum nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijakan penerapan, manajemen berbasis sekolah, kebijaksanaan penerapan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, keputusan dan peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang jenis sekolah yang bersangkutan. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisiensi, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber daya maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang B, meningkatkan keadilan, equality, dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang C, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
Yang D. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengolahan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dalam memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan aktivitas belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisiensi karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar, perlu disesuaikan dengan ciri khas dengan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Iqbal. Baik, selanjutnya manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari satu sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan belajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan sekolah tersebut, manajemen kesiswaan meliputi 4 kegiatan, yaitu penerimaan mahasiswa baru, kegiatan kemajuan belajar, bimbingan, dan pembinaan disiplin, serta monitoring. Ada 4 prinsip manajemen kesiswaan. Yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lainnya. Karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kepemimpinan visioner dalam manajemen kesiswaan. Kepala sekolah yang memiliki visi dalam mengelola kesiswaan melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Penerimaan mahasiswa baru. Langkah-langkah penerimaan mahasiswa baru secara garis besar dapat ditentukan. Yang pertama, menentukan panitia, menentukan syarat-syarat penerimaan, mengadakan pengumuman, menyiapkan soal-soal tes untuk seleksi dan menyiapkan tempatnya, melaksanakan penyaringan melalui tes tertulis maupun lisan, mengadakan pengumuman penerimaan, dan mendaftar kembali calon siswa yang diterima, dan melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala sekolah. Yang selanjutnya, pendataan kemajuan belajar siswa.
keberhasilan kemajuan untuk prestasi belajar para siswa memerlukan data yang otentik, kepercayaan, dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi oleh kepala sekolah sebagai sumber manajer pendidikan di sekolah. Kemajuan belajar siswa secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua sebagai masuk untuk berprestasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah. Dalam pendataan kemajuan belajar siswa untuk kemajuan dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal diperlukan buku catatan prestasi belajar murid yang meliputi buku daftar nilai atau buku leger dan raport. C. Bimbingan pembinaan disiplin dan pemberdayaan OSIS. Bimbingan adalah pelayanan komprehensif yang tidak dapat dilakukan semata-mata satu orang saja, melainkan seluruh personal sekolah perlu menunjang pelaksanaan itu agar tepat berfungsi secara penuh dan efektif. Dalam hal ini, upaya kepala sekolah yang visioner diantaranya adalah memaksimalkan peran fungsi guru BK, peran konsultasi dengan wali kelas secara maksimal, peran konsultasi agama dari guru agamanya, dan termasuk juga peran kepala sekolah beserta wakilnya. Secara umum, bimbingan yang diberikan pihak sekolah terhadap siswa berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, pilihan bidang studi, penyesuaian kepada situasi sekolah, kesukaran belajar, kesukaran yang berkalian dengan keluarga dan lingkungan, gagal dalam bidang studi tertentu, kebutuhan dan kesempatan reaksi, kurang minat terhadap bidang studi tertentu, kurang harga diri, hambatan-hambatan fisik, mental, emosi, dan penyesuaian diri, pilihan pekerjaan, penyesuaian waktu senggang, dan pertentangan antara ambisi dan kesanggupan jiwa. Pembinaan disiplin siswa. Disiplin siswa dimaksudkan untuk mengarahkan siswa agar tumbuh dan berkembang secara kapasitas dan kemampuan, bakat dan minat, serta menjadi pribadi yang utuh sebagai makhluk individu dan sosial, cerdas, terampil, dan bermoral. Penanaman disiplin sejak dini dan berkelanjutan menjadikan siswa peka terhadap lingkungan dan kemampuannya. Upaya kepala sekolah atau madrasah yang visioner dalam pembinaan disiplin siswa dapat menempuh cara dengan membuat tata tertib siswa dan membenahi SOP untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siswa sebagai upaya untuk preventif dan memberikan hukuman atau sanksi sebagai bentuk kegiatan korektifnya agar disiplin dan dapat digagalkan. Yang ketiga, pemberdayaan OSIS. Keberadaan organisasi siswa intersekolah atau OSIS merupakan wadah kegiatan siswa selain kegiatan kurikuler yang direncanakan dalam dan di bawah bimbingan sekolah. Untuk keberhasilan dalam pengelolaannya, pimpinan sekolah adalah madrasah yang visioner dapat melakukan beberapa langkah dalam pembinaan OSIS, yaitu mengkoordinasi berbagai kegiatan dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Hal itu dimaksudkan agar jangan terjadi tumpang tindih kegiatan mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada siswa mengelola kegiatannya. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai unit kegiatan remaja
remaja di luar sekolah seperti Palang Merah Remaja, Kuartir Pramuka, Remaja Masjid, dan lain-lain. Yang terakhir melibatkan orang tua dan pihak terkait dalam kegiatan yang relevan. Bagaimanapun, pembinaan siswa sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen kesiswaan berkaitan dengan menyiapkan lulusan berkualitas di setiap sekolah, madrasah, dan pesantren untuk kelancaran program pembinaan kesiswaan ini karena melibatkan para staf, guru, dan pegawai bukan dari pihak luar, maka kepala sekolah perlu menjalin koordinasi, kerjasama, dan komunikasi melalui adanya rapat koordinasi secara periodik yang dapat dilaksanakan setiap akhir program semester hingga diketahui hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperlukan, dan rapat evaluasi program pembinaan kesiswaan yang dilaksanakan setiap akhir tahun program pengajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembinaan siswa. Yang keempat, monitoring yaitu suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan, yakni manajemen kesiswaan. Kegiatan monitoring adalah suatu kegiatan yang memonitor atau mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dalam hal ini difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Dalam hal monitoring dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan bukti-bukti lainnya untuk mengambil dan membuat keputusan di masa mendatang yang berkaitan dengan manajemen. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu bagian C, manajemen ketenagakerjaan. Manajemen ketenagakerjaan menurut Siswanto tahun 2002. Arti manajemen sendiri seperti diketahui adalah merupakan suatu seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini. Definisi tersebut mempunyai beberapa pokok, yaitu terkait dengan sifat, fungsi, dan tujuan. Sementara itu, dalam definisi ketenagakerjaan disebutkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja, mendefinisikan tenaga kerja dalam pasal 1 sebagai berikut. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menurut Payaman Simanjuntak, Ekonomi Sumber Daya Manusia Jakarta 1998, tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang menempatkan manusia sebagai sumber atau input pendapatan. Yang selanjutnya menurut Carter David menyatakan bahwa manajemen ketenagakerjaan sebagai paradigma pembangunan yang holistik. Pembangunan manusia memandang program pembangunan yang dirancang seharusnya bercirikan tentang, untuk, dan oleh penduduk yang pengertian dasar bahwa yang pertama tentang penduduk atau of people. Pemberdayaan yang diupayakan melalui investasi bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial dasar lainnya. Yang kedua, untuk penduduk, for people. Pemberdayaan penduduk yang diupayakan melalui program penciptaan peluang bekerja dan memperluas peluang usaha dengan cara memperluas kegiatan ekonomi suatu wilayah. Dan yang ketiga, oleh penduduk, by people. Pemberdayaan penduduk yang dapat meningkatkan harkat martabat melalui peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang politik. D. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang, karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh pekerjaan, seperti corporate finance manager, perbankan, real estate,
perusahaan asuransi, bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga karir mereka akan berkembang. Manajemen keuangan dalam penerapannya sangat erat hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, ilmu ekonomi makro dan mikro, metode kuantitatif, dan akuntansi. Dalam setiap pengambilan keputusan, manajer keuangan hampir selalu berdasarkan pada data akuntansi. Bidang akuntansi bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan. Yang bagian selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Secara etimologis atau bahasa, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan sekolah, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ruang belajar, buku, laboratorium, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu adalah komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah dan madrasah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Melati. Langsung saja, F. Manajemen Ketatausahaan atau Sistem Informasi. Salah satu sarana peningkatnya kualitas manajemen kinerja ketatausahaan adalah staf tata usaha. Staf tata usaha merupakan aspek penting yang sering dilupakan peran dan urgensinya. Selama ini selalu digaungkan pada dua hal, yaitu peningkatan kualitas siswa dan guru, namun jarang dibicarakan mengenai kualitas staf tata usaha. Administrasi memang sangat melekat dengan ketatausahaan, meskipun memang salah satu bagian dan tugasnya. Ketatausahaan mempunyai tugas yang lebih dari sekedar masalah administrasi. Ketatausahaan sering disebut dengan istilah paperwork atau pekerja kertas, karena pekerjaan sebagian besar berkaitan dengan tulis, menulis, dan kertas. Kompleksitas tugas ketatausahaan sebagai besar berkaitan dengan tulis memang merupakan suatu tuntutan zaman. Perkembangan teknologi dan luasnya ruang lingkup komunikasi membuat staf tata usaha semakin dituntut berkembang, baik pengembangan secara kemampuan individu atau pengembangan secara kelembagaan. Yang kedua, hubungan sekolah bagi masyarakat. Suatu sekolah tidak dibenarkan menutup diri dari masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Ia tidak boleh melaksanakan ide sendiri dengan tidak mau tahu akan aspirasi masyarakat. Sekolah tidak boleh bersikap dan berlaku demikian sebab pada hakikatnya ia milik masyarakat. Masyarakat menginginkan sekolah itu berdiri di daerahnya untuk meningkatkan perkembangan putra-putri mereka. Masyarakat juga menginginkan agar sekolah bisa memberi pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam arti masyarakat siap mendukung usaha-usaha sekolah di daerahnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Howard Bohan, bahwa public relation adalah suatu seni untuk menciptakan pengerta publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi atau lembaga.
Manajemen iklim akademik. Pengertian iklim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklim adalah suatu keadaan, suasana, atau keadaan. Pengertian akademik secara bahasa berasal dari kata akademi yang berarti lembaga pendidikan tinggi setingkat universitas, institut, atau sekolah tinggi. Suasana akademik dalam buku Suasana Akademik 2019 yang ditulis oleh tim Papeta Undana, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam hasil kualitas keluaran atau lulusan dan lain-lain. Beberapa upaya membangun kultur masyarakat sekolah dapat dilakukan dengan beberapa alternatif pilihan seperti yang akan diuraikan di bawah ini. 1. Perlunya manajemen sekolah berbasis motivasi. 2. Perlunya manajemen sekolah berbasis komunikasi. 3. Perlunya manajemen sekolah berbasis reward dan punishment. 4. Perlunya manajemen sekolah berbasis baca tulis. Dan 5. Perlunya manajemen sekolah berbasis jaringan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sesi demi sesi telah kita lewati. Sesi yang selanjutnya yaitu sesi penutup. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.